Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 4 ingin mempresentasikan bab tentang alur pelanggan. Jadi yang pertama adalah latar belakang dan masalah. Jadi latar belakangnya apa? Dengan bertambahnya mobilitas dan konektivitas menyebabkan semakin terbatasnya waktu pelanggan untuk mengevaluasi merek. Karena bingung dengan banyaknya iklan yang muluk-muluk, akhirnya pelanggan beralih ke sumber terdekat yang bisa dipercaya, yaitu keluarga, sahabat, dan teman. Oleh sebab itu, perusahaan perlu lebih peka terhadap kondisi masyarakat bahwa banyaknya titik sentuh dan volume belum tentu berujung pada banyaknya pengaruh. Berangkat dari latar belakang dan permasalahan berikut, ada 3 solusi, yaitu 1. Menonjolkan produk, 2. Memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan, yang 3. Mentransformasikan pelanggan menjadi penganjur. Adapun slide berikutnya ini adalah membahas tools yang berfungsi mengidentifikasi pelanggan itu di tahap mana. Jadi yang pertama adalah AIDA. Tools yang pertama itu AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, Action. AIDA adalah daftar periksa sederhana bagi para eksekutif pengiklanan ketika mereka mendesain iklan, bagi eksekutif penjualan ketika mereka menjumpai pelanggan. Lanjut, ada tools berikutnya yaitu Aware, Attitude, Act Again. Nah, fungsinya dari 4A ini adalah untuk memantau perilaku pelanggan pasca pembelian dan mengukur retensi pelanggan. Yang pertama adalah aware, menyadari. Contoh, mempelajari merek. Jadi menyadari ada merek dan dia tertarik untuk mempelajarinya. Yang kedua adalah attitude. Attitude contohnya adalah menyukai atau tidak menyukai merek. Yang ketiga, act, bertindak. Contohnya adalah memutuskan apakah akan membelinya. Dan yang kelima adalah act again. Keempat maksudnya, act again, memutuskan untuk membelinya lagi. Adapun alur pelanggan ke penganjur ada 4. Pertama adalah pelanggan menentukan sendiri sikapnya terhadap merek. Kedua, retensi dan pembelian lagi. Ketiga, menjamin relasi dengan pelanggan, bertanya dan menganjurkan. Keempat, pelanggan menganjurkan merek ke temannya. Nah, ini tools yang terakhir saya kira. Ini adalah 5A. Aware, appeal, maksud saya act, and advocate. Mohon maaf ya kalau bahasa Inggrisnya kurang begitu baik ya, karena kita sama-sama belajar gitu kan. Jadi ya oke, lanjut saja. Nomor 1 adalah aware, menerima pelanggan secara pasif, menerima daftar panjang pengalaman masa lalu, komunikasi pemasaran atau advokasi orang lain. Itu adalah aware. Appeal, memproses. Pelanggan memproses pesan yang mereka terima sebagai memori jangka pendek atau memperkuat memori jangka panjang. Dan yang ketiga adalah act, bertanya. Didorong rasa ingin tahu pelanggan. Mereka bertanya mengenai informasi produk dari keluarga, sahabat, dan teman mereka. Testimoni lah istilahnya. Testimoni mereka dari produk itu gimana sih, kayak gitu. Dan keempat adalah bertindak, act. Diperkuat oleh lebih banyak informasi, pelanggan memutuskan untuk membeli merek tertentu dan berinteraksi lebih dalam melalui proses pembelian. Kelima, advocate, penganjur. Dari waktu ke waktu pelanggan mengembangkan kesetiaan terhadap merek yang tercermin dari retensi pembelian kembali dan akhirnya advokasi terhadap orang lain. Keluarga, sahabat, teman terdekat, dan sebagainya. Dan yang terakhir ini mengenai O3, itu zona O3.
Jadi mendorong dari kesadaran ke penganjuran gitu. Jadi ini termasuk caranya itu bagaimana cara untuk menjadikan pelanggan menjadi penganjur, kira-kira seperti itu. Oke, tujuan akhir dari marketing 4.0 adalah mendorong pelanggan dari menyadari dan menganjurkan maksud saya. Umumnya ada 3 sumber utama pengaruh yang bisa digunakan pemasaran untuk melakukannya. Keputusan seorang pelanggan di sepanjang kelima A biasanya dipengaruhi oleh gabungan dari pengaruh mereka sendiri, pengaruh orang lain, dan pengaruh luar. Kita namakan saja ini zona U3. Lihat gambar 5.3 maksud saya. Pengaruh luar berasal dari sumber eksternal. Ini dengan sengaja diprakarsai oleh merek melalui iklan dan komunikasi pemasaran yang lain. Pengaruh ini mungkin juga berasal dari antarmuka pelanggan seperti tenaga penjualan dan staf layanan pelanggan. Dari sudut pandang merek, pengaruh luar masih bisa dikelola dan dikendalikan. Pesannya, medianya, frekuensinya bisa direncanakan. Seluruh titik sentuh pelanggan dirancang, meskipun persepsi pelanggan yang dihasilkan tetap saja bervariasi bergantung pada seberapa memuaskan pengalamannya. Lanjut, O3 adalah alat lain yang membantu pemasaran dan mengoptimalkan upaya pemasaran. Jika pemasaran berhasil mengidentifikasi pentingnya pengaruh luar orang lain dan sendiri, mereka akan mampu memutuskan pada kegiatan apa yang mereka harus fokus. Jika pengaruh luar lebih penting daripada yang lain, pemasaran lebih berfokus pada kegiatan komunikasi pemasaran. Dan di lain pihak, jika pengaruh luar adalah pengaruh yang paling penting, pemasaran harus mengandalkan kegiatan pemasaran komunitas. Namun jika pengaruh sendiri adalah pengaruh yang paling penting, pemasaran harus menekankan membangun pengalaman pelanggan pasca pembelian. Artinya ya seperti kita mengurutkan skala prioritas gitu, mana yang lebih penting dari luar, dari dalam, atau dari yang lain, sehingga kita bisa menentukan langkah yang terbaik ke depannya. Intinya seperti itu. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya dan Mas Pri. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf atas kesalahan saya yakin banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.